Halo Indah. Halo. Oke, di sini saya bersama narasumber saya, Indah, yang akan saya wawancarain di video kali ini. Indah ini asli Madura. Madura mana Indah? Kebetulan dari Sampang. Oh, Sampang guys. Oke, dan di sini kebetulan saya bersama Indah ini satu organisasi. Dan Indah asli orang Sampang, jadi saya ingin mewawancarai teman saya sendiri seputar peribahasa atau cak-ocaknya Madura. Begitu ya Indah. Oke, boleh. Jadi di sini saya akan tanya tentang cak-ocak yang angoan kote, tolang etembang kote mata. Itu di sini tuh diartikan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu gimana ya Indah? Iya, kalau sebenarnya menurut saya sendiri ya. Iya. Kalau artinya itu lebih ke pemaknanya ya. Itu apa ya? Mending mati ketimbang harga dirinya itu yang harus dipertaruhkan gitu. Jadi kan kalau di Madura tuh pasti identik dengan harga dirinya tuh tidak mau dijatuhkan seperti itu. Jadi muncullah istilah seperti itu. Oh, gitu. Baru tahu saya. Soalnya saya bukan asli orang Madura juga. Iya, kebetulan saya juga bukan. Oh, Madura. Buat. Kamu kan orang Sampang ya. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ini Nda. Tambana todus mate, obatnya malu adalah mati. Itu bagaimana Nda? Maksudnya obatnya malu itu adalah mati. Malu obatnya mati. Gimana itu? Sebenarnya ini tidak jauh dari persoalan yang pertama tadi ya. Ya, yang pakai tulang itu ya. Iya. Soalnya di Madura itu orang Madura itu pasti tidak mau dipermalukan gitu. Soalnya kenapa? Soalnya apa ya, harga diri bagi orang Madura tuh sangat penting. Jadi mending mati daripada harga dirinya diinjak-injak. Masuk benar-benar. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yang cak-ocak yang apa ini ya? Tak mentah Juma tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Paham dah? Paham. Gimana itu? Jadi kalau sebenarnya menurut saya sendiri ya, kalau sebenarnya kayak gitu tuh orang Madura tuh kebanyakan itu bisa apa-apa tuh bisa sendiri gitu loh, tanpa harus meminta bantuan orang lain. Maksudnya kayak bukan tidak bisa membantu, maksudnya tidak meminta bantuan kepada orang lain. Sebenarnya sama-sama minta bantuan, cuma selagi dia bisa sendiri, dia akan berusaha sendiri. Dia tidak akan merepotkan orang lain. Oh iya ya, paham. Ya, kita lanjut ke cak-ocak yang lanjutnya. Sengakan nangka mekol lecanga. Yang makan nangka memikul getahnya. Bagaimana itu udah maksudnya? Makan nangka memikul Kalau getahnya. dilihat dari nangka sendiri ya, maksudnya kayak itu pasti banyak berdurinya. Jadi Berduri. kayak barang siapa yang membuat sesuatu itu menjadi berduri itu tadi, maksudnya berduri itu tadi tuh kayak menyakitkan, itu pasti akan mendapatkan dampaknya sendiri. Getah itu adalah dampaknya sendiri gitu. Oh iya. Ya, ketika seseorang itu membuat sesuatu yang jelek, dia akan mendapatkan getahnya sendiri. Suatu yang jelek itu akan mendapatkan getahnya sendiri dari kelakuan tersebut gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Indah. Toju pak sepak ngocak pak tepak, duduk yang nyaman berucap yang tepat. Duduk yang nyaman, kita ini duduk nyaman ya, berucap yang tepat. Gimana itu? Gini, itu mungkin kalau sebenarnya di Madura ya, itu pasti membahas tentang sebuah sopan santun kayak seperti itu. Jadi setiap orang itu kalau sebenarnya bertamu, kalau sebenarnya di Madura ya, kalau sebenarnya ada orang itu bertamu kepada orang lain gitu lah, kalau ke rumahnya orang. Nah, itu seharusnya menggunakan apa ya, bahasa dan perilaku yang tepat. Karena apa? Kalau sebenarnya kalian tidak berperilaku seperti itu, kalian tuh pasti dianggapnya ya mungkin seperti itu ya, maksudnya tidak bisa menghargai. Dan kalian udah tahu sendiri kalau sebenarnya kalian dirasa tidak bisa menghargai mereka, dia tuh mungkin akan marah atau mungkin ya melakukan sesuatu yang mungkin banyak orang nggak tahu ya gitu, pasti ada konflik lagi.
Oke, oke. Kita lanjut ke ini dah. Autang pekse majer pese autang nyabe majer nyabe hutang uang dibayar uang hutang nyawa dibayar nyawa. Nah itu di istilah Madura itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau semuanya kayak gimana ya, kalau semuanya ada konflik terus habis itu tadi tuh kalau semuanya punya utang uang harus diserah uang, maksudnya Iya. itu kayak kalau semuanya kita mempunyai utang budi, dia tuh pasti membalasnya dengan utang budi sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya dia membuat kesalahan itu tadi anggaplah tidak menghargai, dia pasti akan lebih tidak menghargai. Iya, iya, iya. Dan kebanyakan tuh pasti kalau semuanya di Madura tuh pasti ada kaitannya dengan ya nyawa-nyawa seperti itu, maksudnya kayak gampang terjadi konflik, jadi seperti itu. Jadi kebanyakan kalau misalnya di Madura juga carok ya, carok Iya, itu iya, sendiri iya. itu pasti turun temurun. Anggap nih ada satu pihak itu kayak tengkar sama si satu pihak yang lain, terus habis itu salah satunya tuh meninggal, nanti keturunan yang ditinggal sama ini itu akan balas dendam lagi, jadi kayak terus-terusan gitu, terus-terusan balas dendam gitu, seperti itu sih. Oke, masuk. Lanjut ke cak-cak yang selanjutnya itu gini nih. Ini ya. Apa ya Bu Na bunjet? Api seorang ibu itu ada di ujung. Itu gimana sih? Api seorang ibu ada di ujung mana maksudnya itu? Maksudnya itu kayak apa ya, kalau semuanya di Madura itu menghargai orang tua itu kebanyakan itu adalah hal yang pertama. Makanya ya mungkin semua orang itu tidak mau kalau sebenarnya seorang ibunya itu akan diinjak-injak, tapi kalau sebenarnya di Madura itu kayak beda, dia tuh lebih sopan santunnya itu ke yang lebih tua. Soalnya kalau di Madura tuh pasti dikenal dengan kota santri ya. Yeah. Jadi yang pertama itu yang pasti dihormati adalah gurunya. Ya, pertamanya itu adalah orang tuanya, Orang tua. baru gurunya. Gitu. Itu sih. Kita lanjut ke cak-cak yang selanjutnya. Itu cocok duri jalan raja, tertusuk duri di jalan raya itu bagaimana maksudnya? Emang ada duri di jalan atau gimana? Enggak dong. Maksudnya di sini tuh kayak ketika kita melakukan perjalanan hidup dengan tidak berhati-hati, itu pasti ada sesuatu yang mungkin akan menyakitkan kalian. Mungkin ya. Jadi kalau sebenarnya kalian itu jalan itu kayak sebuah perjalanan di sini maksudnya. Iya. Jadi namanya juga di jalan pasti ada tantangannya kan. Nah, duri itu sebagai tantangannya itu. Bagaimana kalian tuh bisa melewati duri itu? Berarti duri itu sebagai tantangannya. Oke, masuk. Kita lanjut ke cak-cak yang selanjutnya. Itu di sini ada lakone kenenge yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Maksudnya begini, kebanyakan kalau semuanya di Madura itu kalau semua kerja di satu tempat, terus habis itu ada satu oknum yang mau kerja di tempat itu juga semuanya. Maksudnya kayak ikut-ikutan itu sebenarnya tuh kayak termasuk tidak sopan itu tadi. Soalnya apa? Kan tadi tuh kayak lakoni itu apa yang menjadi pekerjaanmu? Ya itu kamu kerjakan sendiri, kamu jangan ngikut-ikut kayak pekerjaannya orang lain gitu loh. Jangan mencampuri kehidupannya orang lain gitu. Jadi lakoni kenengi, maksudnya tempatnya itu ditempati sendiri. Itu enggak? Iya, paham. Jangan tempatnya orang lain itu jangan ditempati. Iya, paham. Ya, masuk sih ini di dalam pembahasannya ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, cak-cak yang selanjutnya. Itu di sini ada. Nah, la ala se eketa jaran, seperti ditendang jaran atau kuda. Itu gimana maksudnya? Ditendang kuda itu gimana? Sebenarnya kalau semua di sini tuh kayak penjelasannya mungkin kurang jelas ya. Maksudnya kayak ditendang kuda itu maksudnya kayak gimana, menurut saya sendiri tuh kurang jelas. Tapi kayaknya gimana ya? Kalau ditendang kuda di sini itu kayak semacam kalian itu kayak dikasih pelajaran gitu.
soalnya mungkin Pelajaran hidup. kuda di sini tuh kayak dikasih pelajaran hidup. Makanya kebanyakan kalau sama orang-orang Madura itu kayak banyak mandirinya, maksudnya banyak yang hidup Iya, mandiri. memang hidup mandiri semua. Dan Iya, itu kerja soalnya, keras kan memang pekerja keras, kebanyakannya tapi itu. ya berangkat dari itu tadi sih mas, kayak dikasih pelajaran hidupnya dari sejak kecil itu. Namanya juga orang Madura itu bisa dibilang kayak bukan ketinggalan zaman, cuma masih terikat dengan budayanya Budaya-budaya, yang sana. heeh. Jadi masih anggaplah masih kecil itu udah disuruh bekerja gini-gini. Nah itu sih menurutku ya. Oke Indah, kita lanjut ke cak-ocak yang selanjutnya lagi ya Indah ya. Siap Indah? Siap dong. Di sini ada nah ini Indah. Tada alas tak bede macana, tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Ya memang kalau dipikir-pikir ya, hutan itu memang banyak binatang buasnya ya. Itu gimana? Gitu. Kalau sebenarnya arti dari itu tadi ya, tidak ada hutan yang tidak ada binatang buasnya. Tapi di sini ya artinya itu tadi apa namanya? Tidak ada hutan yang tanpa macan. Yang tanpa macan, maksudnya binatang buas kan, Binatang banyak kan. buasnya. Maksudnya di dalam kehidupan pasti ada banyak seperti hutan lah ya, pasti banyak kayak bermacam-macam tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan, dan itu pasti apa ya, dihuni oleh para binatang buas gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, hutan itu seperti kehidupan yang ada di Madura ini. Ternyata binatang buas itu adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi tuh kayak yang gila-gila kehormatan itu tadi, atau mungkin itu apa ya, para cobaan-cobaan gitu sih, kayak di kehidupan tuh juga banyak percobaan gitu. Sebenarnya ini multi tafsir ya, tapi kalau menurut saya sendiri sih itu maksudnya kayak Multi tafsir. iya, multi tafsir. Jadi apa ya, kalau menurut saya sendiri tuh kayak itu mungkin sebuah permasalahan. Jadi di dalam kehidupan tuh pasti ada permasalahan yang mungkin tanpa kita sadari, mungkin permasalahan itu akan datang ke kita tanpa aba-aba. Iya ya benar juga sih. Memang hidup itu kayak gitu Indah. Bener kan? Nah di sini saya akan mempertanyakan cak-ocak terakhir. Oke Indah. Di sini ada nah orang laki mate acaro, orang bine mate arembi. Di sini itu artinya laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Itu bagaimana sih? Ya. Sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari arti katanya tadi ya, ocak-ocak tadi itu. Soalnya apa? Soalnya kayak kembali lagi kalau sebenarnya di Madura itu pasti banyak sekali cerita-cerita yang tentang carok, karena mungkin carok itu dijadikan budaya di sini. Sebenarnya bukan budaya, tapi kebiasaannya orang sini. Sebenarnya carok itu bukan budaya, tapi kebiasaan. Gimana sih yang menjelasin ya? Carok itu sebenarnya bukan budaya, cuma kebanyakan orang itu melakukan menyelesaikan masalah itu dengan cara carok itu tadi gitu. Nah, sedangkan perempuan itu melahirkan kan tadi. Iya, sedangkan perempuan itu di sini tuh kayak, kalau dari Madura sendiri ya, itu kalau sebenarnya disuruh buat keturunan itu sangat banyak. Jadi ada satu wilayah nih, bukan satu wilayah sih, mungkin wilayah-wilayah yang mungkin masih pelosok gitu, itu pasti anaknya itu kalau bukan sekali melahirkan, tapi dia tuh suka memproduksi banyak. Iya ya, paham. Bisa seperti itu. Iya. Kan lupa. Ya dari carok sendiri itu kan memang tidak dibolehi, haram ya. Dari pihak mana ya, intinya itu tidak diperbolehkan lagi. Dan itu kan zaman dahulu. Apakah di zaman sekarang itu kira-kira masih ada nggak? Sebenarnya kalau dari carok sendiri ya, itu emang tidak pernah diperbolehkan, karena itu pasti merugikan salah satunya. Iya, dan memang. Tidak menguntungkan, itu pasti tidak diperbolehkan. Tapi masalahnya prinsip orang Madura itu kalau semuanya gandengnya itu diinjak-injak, Iya. dia pasti marah.
dia tuh pasti kembali lagi ke tadi tuh, Iya. mending putih tulang daripada putih mata. Heeh. Kebalik nggak? Enggak, bener betul. Iya, itu. Kenapa? Mending mati daripada harga dirinya tuh diinjak-injak. Iya. Jadi Terus- harga diri itu bagi orang Madura tuh gimana ya? Sangat penting. Sangat penting ya. Dari yang saya pernah pelajari di Madura Studies ini ya, gimana ya? Dari contohnya saja, contoh carok itu dari pasangan suami istri seumpama ya. Nah, di sini istrinya itu selingkuh. Lah, harga dirinya seorang suami kan injak-injak kan gitu posisinya. Makanya dia itu tidak terima gitu ya. Carok gitu kan. Asal mulanya carok itu bisa dari contoh perselingkuhan kan juga bisa gitu. Iya, gini, kalau semua laki-laki Madura ya, kebanyakan laki-laki Madura itu sekali mendapatkan perempuan, dia tuh pasti tidak akan pernah mau kehilangan. Iya, Jadi iya. kenapa kebanyakan itu terjadi carok? Gimana sih? Kebanyakan yang terjadi carok itu penyebabnya adalah seorang perempuan. Jadi laki-laki itu bertengkar biasanya tuh gara-gara perempuan. Jadi salah satu faktor cowok itu kayak carok, orang Madura tuh carok, kecuali ya kayak selain harga dirinya diinjak-injak, cewek juga menjadi salah satu faktornya. Soalnya ya kebanyakan kalau misalnya jangan kan udah nikah, waktu tunangan aja itu kalau misalnya kayak diambil sama orang itu, ya itu pasti penyelesaiannya sama itu. Tapi di sini pertanyaan lagi. Dari carok sendiri itu memang kebanyakan itu cowok. Apa ada cewek gitu seumpama? Kalau dari apa ya, sepengetahuannya saya selama tinggal di Madura ini ya, itu kebanyakan itu cowok, dan kalau semuanya ada salah satu oknum nih nggak terima, terus keturunannya tuh pasti turun tangan, dan yang turun tangan itu pasti cowok. Ya memang cowok ini selalu itu yang utama. Ya, oke, terima kasih Indah atas wawancara malam ini. Terima kasih. Bye. Bye.